Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Pemerintah terus berupaya memulangkan WNI yang masih berada di Iran dan Israel. Kementerian Luar Negeri menyebut skema pemulangan WNI melalui jalur darat dengan turut berkomunikasi dengan negara tetangga Iran untuk memudahkan proses evakuasi. Dari data Kementerian Luar Negeri, ada total sebanyak 580 warga negara Indonesia yang berada di Israel maupun di Iran, di mana sebanyak 380 warga negara Indonesia berada di Iran, sementara 194 warga negara Indonesia berada di Israel. Proses pemulangan telah dilakukan usai memanasnya perang antara Iran dan Israel sejak 13 Juni lalu. Dari 386 warga negara Indonesia yang terdata di Iran, hanya 97 warga negara yang bersedia dievakuasi pada Selasa 24 Juni 2025. 11 warga negara Indonesia tiba di tanah air dengan menggunakan Turkish Airlines. Dan direncanakan hari ini ada sebanyak 48 warga negara Indonesia akan tiba di tanah air dengan menggunakan 3 penerbangan berbeda. Gelombang pemulangan warga negara Indonesia dari Iran dan Israel masih akan terus berlanjut. Sejumlah pemulangan WNI melalui Qatar pun sempat tertunda karena adanya serangan rudal balistik Iran di pangkalan udara Al-Udeid di Qatar. Lalu apakah keamanan WNI di Iran dan Israel dapat terjamin selama proses evakuasi? Kita simak ulasannya berikut ini. Katanya yang diserang kemarin pakai drone kan bandara di Kota Mashhad, itu sekitar 10 menit dari tempat tinggal. Sultan Fatoni adalah salah satu WNI yang berhasil kembali ke tanah air pada pemulangan gelombang pertama. Bersama 10 orang lainnya, Fatoni telah mengikuti prosedur pemulangan sejak Kamis lalu. Selama 6 hari, Fatoni dan rombongan telah melintasi sejumlah perbatasan melalui jalur darat. Situasi di Iran yang kian memanas menjadi alasan Fatoni dan keluarga ikut dievakuasi oleh KBRI di Iran. Karena kami kan berangkatnya sejak dari Kamis ya. Pas Kamis itu memang beberapa kota masih kelihatan aman. Tapi setelah 2 hari setelah kami pergi dari Iran itu, beberapa kota mendapat serangan baru ya. Seperti katanya ada dari Amerika juga ikut itu ya. Karena pemerintah Iran sudah mengkondisikan bahwa ini negara dalam kondisi perang. Jadi beberapa akses dipersulit. Misalnya internet itu dinasionalisasi katanya ya. Jadi situs-situs luar itu tidak bisa dibuka. Hanya situs-situs atau aplikasi yang buatan dalam negeri aja yang bisa dibuka. Sementara itu, Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Andi Rahmianto menyatakan, pada pemulangan gelombang pertama, sebanyak 18 warga negara Indonesia masih menunggu keberangkatan. Penerbangan mereka menggunakan Qatar Airways sempat dialihkan melalui Jeddah Arab Saudi karena situasi yang tidak stabil di Doha, Qatar. Situasi yang terjadi di sana masih sangat fluid, masih sangat dinamis. Namun demikian kita, pemerintah, Kementerian Luar Negeri dengan kerjasama beberapa kementerian lain, kita sudah menyiapkan tim antar kementerian yang dalam 24 jam kita terus memantau perkembangan situasi keamanan khususnya di kawasan Teluk menyusul peristiwa serangan militer Israel terhadap Iran dan juga Amerika terhadap fasilitas nuklir. Evakuasi WNI diawali perjalanan darat dari Teheran, Iran ke Baku, Azerbaijan. 97 WNI diangkut menggunakan 4 bus, menempuh 16 jam perjalanan. Menlu menyebut pemerintah hanya menggunakan jalur darat karena hampir seluruh penerbangan di Teheran ditutup. Pada Selasa 24 Juni 2025, telah mendarat dengan selamat 11 warga negara Indonesia yang diterbangkan dari Baku, Azerbaijan menggunakan Turkish Airlines. Lalu pada Rabu 25 Juni 2025 akan ada sebanyak 48 warga negara Indonesia yang direncanakan tiba di tanah air. Kementerian Luar Negeri terus melanjutkan upaya evakuasi warga negara Indonesia yang terdampak konflik Iran-Israel.
Dari seluruh warga negara Indonesia di Iran, masih ada sekitar 283 orang yang berpotensi akan dievakuasi. Meskipun tidak semua dari mereka akan ajukan permintaan evakuasi. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk membahasnya, saat ini kita sudah bergabung dengan Rolian Syah Sumirat selaku juru bicara Kementerian Luar Negeri. Pak Roy, selamat malam. Selamat malam, Mbak Rizka. Selamat malam. Kalau untuk hari ini, pembagian jumlah WNI yang dievakuasi seperti apa, Pak Roy, yang akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta? Ya, mungkin seperti juga yang sudah diperlihatkan di footage tadi malam sudah tiba 11 orang WNI yang mengikuti proses evakuasi. Itu merupakan gelombang pertama dari WNI yang kita terbangkan dari Baku pasca evakuasi dari Iran, dan hari ini ada beberapa penerbangan lain yang sudah dan juga masih dijadwalkan akan tiba. Tadi pagi sudah ada yang landing lagi sekitar jam 6, kemudian sore barusan juga sudah ada lagi beberapa orang yang tiba sekitar jam 4 sore, kemudian untuk besok juga masih ada yang kita tunggu, sehingga diharapkan seluruh WNI yang mengikuti evakuasi sudah bisa berada di Indonesia by tomorrow evening, at the latest besok malam. Tapi ya, memang itu tergantung juga dari jadwal penerbangan dari pesawat-pesawat yang digunakan, karena memang sempat terganggu jadwal penerbangan di sekitar kawasan terkait dengan adanya serangan beberapa hari yang lalu, yang menyebabkan airlines itu juga mempertimbangkan kembali dan mereschedule jadwal penerbangannya. Namun yang pasti semua 97 WNI yang mengikuti proses evakuasi dari Iran ke Azerbaijan pada tanggal 20 dan 21 Juni lalu, semuanya statusnya sudah memiliki tiket kepulangan dan sekarang tinggal menunggu kepergian atau bahkan sudah ada di tempat transit menuju pulang ke Indonesia. Jadi untuk total jumlah warga negara Indonesia yang dievakuasi gradually atau bertahap sampai besok itu 96 WNI plus 1 WNA, masih sama jumlahnya atau ada perkembangan, Pak Roy? Masih sama. Karena bagaimanapun juga yang kita konsentrasi sekarang adalah mereka-mereka yang sudah secara voluntary, secara sukarela mengikuti proses evakuasi ini. Karena jangan lupa bahwa pada saat Bapak Menteri Luar Negeri mengumumkan dimulainya proses evakuasi yang ditandai dengan pengumuman pemerintah Indonesia yang menetapkan Iran sebagai daerah siaga 1 pada tanggal 19 Juni malam hari waktu Eropa, itu adalah titik poin, starting point dari resminya proses evakuasi diberlakukan. Namun beberapa hari sebelum itu KBRI Teheran juga sebetulnya sudah melakukan pertemuan dan juga kontak informal dengan seluruh masyarakat, sebisa mungkin ya dengan seluruh masyarakat, semoga tidak ada yang terlewat, dan meminta mereka untuk mempersiapkan kalau memang evakuasi harus dilakukan, sehingga ketika pada tanggal 19 diumumkan akan dilakukan evakuasi untuk pada tanggal 20 tersebut, terdaftar sekitar 116 seingat saya yang mendaftar untuk melakukan evakuasi, dan itu pun pada saat evakuasi dijalankan pada tanggal 20 pagi waktu Teheran, sekitar 19 orang memutuskan untuk tidak jadi ikut proses evakuasi. Dan saya tekankan lagi bahwa proses evakuasi pada dasarnya merupakan keputusan masing-masing individu secara sukarela, sehingga pemerintah tidak dapat dan tidak dalam posisi memaksakan WNI yang berada di luar negeri untuk turut serta dalam proses evakuasi yang dirancang oleh pemerintah. Jadi 97 orang ini yang memang voluntary secara sukarela mau dievakuasi oleh pemerintah Indonesia ya, Pak Roy. Kalau kita lihat kan sekarang perkembangannya, Iran Israel itu menyatakan gencatan senjata. Bagaimana pengaruhnya terhadap pemulangan WNI? Apakah artinya imbauan evakuasi saat ini tidak lagi disampaikan oleh Kemlu kepada warga negara Indonesia yang masih berada di Iran maupun di Israel? Begini, proses atau misalnya seluruh perancangan jalannya evakuasi itu ditentukan berdasarkan asesmen nasional kita dan juga tentunya melakukan komparasi dengan negara-negara lain yang warga negaranya ada di lokasi ataupun juga dengan badan internasional yang berwenang. Sehingga keputusan pemerintah Indonesia untuk memberlakukan status siaga 1, siaga 2 ataupun melakukan proses evakuasi itu semuanya
dilakukan secara menyeluruh berdasarkan pertimbangan berbagai macam aspek. Jadi tidak hanya didasarkan pada aspek ada tidak adanya ceasefire atau gencatan senjata. Dalam hal ini tentu kita juga masih harus melihat perkembangan ke depan. Apabila memang suasana masih memburuk dan masih dibutuhkan proses evakuasi lebih lanjut, bukan hanya dari Iran, tapi dari beberapa negara di kawasan lainnya, tentu pemerintah akan merancang proses evakuasi berikutnya kalau memang diperlukan. Namun yang saya terima hari ini laporan dari KBRI Teheran adalah untuk pertama kalinya sejak 24 jam terakhir ini Teheran tidak mendapatkan serangan apapun, tidak ada insiden serangan yang terjadi di Teheran dalam 24 jam terakhir, dan ini semoga merupakan tanda yang baik setelah sekian lama sebelumnya kota Teheran selalu mendapatkan serangan dari berbagai sudut. Ya, alhamdulillah semoga ini jadi sinyal deeskalasi, tidak hanya sementara tapi juga memang bisa dilakukan betul-betul gencatan senjata ini ceasefire bukan terus semata. Nah tapi Pak Roy boleh tolong digambarkan sebenarnya untuk saat ini warga negara Indonesia yang masih berada di Iran maupun ada di Israel itu berapa dari data yang dihimpun? Begini, paling tidak sebetulnya yang tercatat secara resmi di KBRI Teheran ada sekitar 386 warga negara Indonesia yang ada di seluruh wilayah Iran. Itu tersebar paling tidak di sekitar 7 atau 8 kota utama. Namun seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pada akhirnya yang mendaftar untuk melakukan evakuasi kemarin pada tanggal periode 19-20-21 itu adalah 93 warga negara Indonesia, ditambah ada 3 orang staf dari KBRI yang menyertai untuk mendampingi proses evakuasi, dan juga ada 1 orang WNA yang menikah dengan salah satu WNI yang melakukan evakuasi. Jadi memang masih ada sekitar 200 something yang berada di wilayah Iran. Dan kami juga terus melakukan kontak dengan para individu tersebut yang memutuskan untuk berada di wilayah Iran, sehingga tidak ada miskomunikasi atau tidak ada komunikasi yang terputus dengan mereka-mereka yang terus ada di lokasi. Bahkan karena saya sendiri berada di perbatasan pada saat dilakukan evakuasi, karena saya ditugaskan oleh Bapak Menteri Luar Negeri untuk berada di lokasi, saya berada di perbatasan Iran dengan Azerbaijan pada saat evakuasi. Saya menyaksikan betul dan saya langsung mendapatkan testimoni langsung dari teman-teman yang melakukan evakuasi dan juga keluarganya bahwa paling tidak sepanjang perjalanan evakuasi dari titik Iran ke perbatasan Iran Azerbaijan relatif perjalanan lancar dan tidak ada serangan, paling tidak pada saat itu. Nah, kemudian itu juga yang paling penting adalah mereka-mereka yang masih ada di lapangan, masih ada di wilayah Iran, kami tetap mencoba untuk membuka kontak untuk mengetahui status dari situasi keamanan mereka masing-masing di tempatnya masing-masing. Dan juga alhamdulillah banyak laporan yang masuk ke KBRI ataupun melalui para WNI yang sekarang sudah melakukan evakuasi bahwa relatif banyak laporan yang cukup encouraging bahwa di kota-kota tempat mereka tinggal relatif situasi sudah lebih kondusif. Demikian. Nah, Pak Roy bisa digambarkan sebenarnya seperti apa SOP-nya atau standar operasional prosedurnya dari Kementerian Luar Negeri untuk menyikapi situasi di kawasan khususnya Timur Tengah yang memang rawan konflik dan juga dinamis sekali kondisinya beberapa waktu terakhir ini. Misalnya, kalau untuk siaga 1, bagaimana WNI harus bertindak baik itu yang akan dievakuasi maupun yang memilih untuk tinggal di tempat masing-masing? Sebetulnya berbagai perwakilan Indonesia di luar negeri ya, baik itu kedutaan besar ataupun konsulat jenderal Indonesia itu secara berkala selalu melakukan outreach, memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia dimanapun, dan juga meminta agar masyarakat Indonesia secara berkala melakukan kontak, melapor diri, dan tidak hanya melakukan kontak ketika ada masalah. Sehingga hal ini akan membuat perwakilan Indonesia di luar negeri itu gampang, lebih mudah untuk melakukan mapping apabila harus memberikan bantuan atau menawarkan bantuan. Memang ada SOP-SOP tertentu yang mungkin tidak bisa semuanya kami sampaikan juga, karena ada beberapa hal yang sifatnya sensitif terkait dengan safety dan security dari proses. Itu pula yang menyebabkan sebetulnya Kementerian Luar Negeri selama ini biasanya lebih sering untuk tidak menyampaikan mengenai detail dari rencana evakuasi, baik itu sebelum ataupun pada saat penyelenggaraan
evakuasi dan baru bisa sharing ketika sudah terjadi, karena itu pula karena ada masalah safety and security yang kita coba jaga. Dan yang pasti yang bisa saya sampaikan misalnya sejak bulan Juli tahun lalu paling tidak pemerintah Indonesia menyatakan Iran berada di dalam status siaga 2. Apa artinya? Dalam status siaga 2 ini kita mendorong, menghimbau warga negara yang ada di Iran untuk mulai mempertimbangkan secara sukarela melakukan meninggalkan wilayah dan melakukan tindakan yang diperlukan secara mandiri untuk kembali ke tanah air atau mungkin pindah ke tempat lain yang relatif lebih aman. Itu siaga 2. Namun ketika berpindah menjadi siaga 1, maka yang terjadi adalah pemerintah harus segera menyampaikan rencana evakuasi. Kapan warga negara harus berkumpul di titik-titik tertentu, jam berapa, dan akan melalui rute mana. Karena kita juga akan melihat kemungkinan titik starting point itu juga bisa melalui beberapa titik, sehingga ada beberapa WNI yang sekaligus terangkut, dapat kasarnya dijemput sambil jalan menuju ke titik destinations. Nah, jadi ada beberapa SOP yang mungkin paling tidak yang harus dimengerti adalah tingkat dari siaga tersebut juga dilakukan atau diambil oleh pemerintah berdasarkan asesmen yang sangat komprehensif. Jadi tidak hanya berdasarkan informasi yang sepihak, tapi juga berdasarkan berbagai macam aspek yang kita pertimbangkan nanti. Karena itu diksi yang dipilihnya pun assessment ya Pak ya, betul-betul dikaji secara menyeluruh bagaimana tindakan yang bisa diambil terhadap situasi di kawasan ya Pak Roy ya? Ya. Nah kalau dari Iran itu kan ke Baku Azerbaijan lalu diterbangkan ke Jakarta, bagaimana dengan yang Israel rutenya yang dari Tel Aviv maupun Yerusalem? Yang saya terima saat ini bahwa terdapat permintaan yang sudah ada itu sebetulnya yang dari wilayah Israel ada 4 saja warga negara Indonesia, dan dalam hal ini seluruh perlindungan dan perbantuan untuk para WNI tersebut dilakukan oleh KBRI, Kedutaan Besar Indonesia yang ada di Amman, Jordania, karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan tidak memiliki kantor perwakilan di sana. Dan keempat orang itu sudah dalam proses kepulangan ke Indonesia. Ada 1 yang bermukim di Tel Aviv dan 3 di Yerusalem. Itu yang kita terima. Dan terus kita juga akan terus memantau warga-warga lainnya saat ini masih berada di wilayah Israel dan juga negara-negara kawasan lainnya. Ya, kemarin itu kan sempat terhambat saat di Qatar ya, pada saat adanya serangan dari Iran ke pangkalan militer AS di sana. Nah, kalau sekarang apakah Qatar masih jadi salah satu rute untuk evakuasi atau lewat Turki yang relatif lebih stabil kondisinya? Sebetulnya begini ya, kita akan melakukan konsentrasi terhadap apa yang bisa kita kontrol. Karena kalau ada masalah tiba-tiba dalam prosesnya ada dinamika yang mengharuskan penerbangan yang kita pilih itu sedikit terhambat, tertunda, pesawat kemudian harus mendarat di titik lain dulu sebelum dilanjutkan kembali. Itu sebenarnya hal yang kami anggap sebagai bagian dari dinamika lapangan, dan selama itu tidak membahayakan, kami akan terus melakukan apa yang sudah dirancang saja. Karena kalau dikit-dikit melakukan penyesuaian itu sebenarnya juga selain tidak aman, tidak efektif, juga membahayakan the whole process. Jadi dalam hal ini yang penting adalah bahwa 97 orang yang dari wilayah Iran sudah dipindahkan ke Azerbaijan berkat kerjasama yang erat di antara 3 negara, maka kita akan konsentrasi bagaimana memulangkan 97 orang tersebut from end to end. Dari mulai starting point di Teheran, kemudian masuk ke perbatasan Iran-Azerbaijan di kota Astara, dan kemudian masuk ke ibu kota Baku untuk kemudian diistirahatkan beberapa hari di sana sebelum akhirnya kita pulangkan secara bertahap ke Indonesia. Itu saja sebenarnya yang penting kita konsentrasi. Dan apa yang bisa disampaikan Kementerian Luar Negeri untuk keluarga yang menanti di tanah air maupun warga negara Indonesia yang masih bertahan di masing-masing destinasi atau di masing-masing tempat? Ya, yang paling penting seperti yang saya sampaikan tadi adalah bagi warga negara Indonesia yang berada di kawasan, bukan hanya di Iran, tapi masih tetap berada di kawasan, tetap dalam situasi yang alert, ya, tetap cautious saat ini karena memang situasi
keamanan masih sangat unpredictable dan mungkin malah rentan, sehingga diperlukan measures yang kira-kira bisa dilakukan oleh diri sendiri saja, paling tidak, untuk menghindari kerumunan atau tidak keluar terlalu jauh dari kediaman yang kira-kira akan melalui tempat-tempat yang akan dengan mudah menjadi sasaran dari insiden-insiden bersenjata. Itu kan hal-hal sebenarnya yang bisa dilakukan secara pribadi berdasarkan assessment diri sendiri, dan hal ini tentu akan membantu ketika nantinya pemerintah Indonesia misalnya perlu mengumumkan ada atau tidak adanya proses perbantuan lebih lanjut, sehingga komunikasi dengan perwakilan Indonesia di luar negeri harus terus dijalin, dan pihak keluarga pun dalam hal ini dapat menolong, sehingga pihak keluarga dapat juga turut mengidentifikasi atau melocate keluarganya ada di titik mana, dan juga dapat menghubungi hotline Kementerian Luar Negeri atau KBRI setempat sekiranya ada concern atau pertanyaan atau bahkan informasi yang bisa di-share yang dapat kita gunakan bersama untuk membantu memberikan perlindungan dan bantuan kepada warga negara Indonesia dimanapun itu. Apresiasi untuk Kementerian Luar Negeri dan perwakilan di masing-masing negara yang selalu concern dari mulai awal tahap evakuasi sampai saat ini. Semoga semua tahapannya berlangsung secara lancar ya Pak Roy. Terima kasih. Terima kasih Pak Rolian Syah Sumirat selaku juru bicara Kementerian Luar Negeri telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Berikutnya saudara, kami akan hadirkan sorotan lainnya masih seputar